Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kehidupan dunia ini serta memberi kita rahmat yang melimpah. Dan jangan lupa kita curahkan junjungan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat, umatnya hingga akhir zaman. Seiring berjalannya masa, dunia hingga saat ini pasti akan terjadi yang namanya kehancuran atau kita sebut dengan kiamat. Jemaah Jumat rahimakumullah, pentingnya kita mengingat tanda-tanda akhir zaman ataupun kiamat. Tanda-tandanya yang pertama yaitu munculnya kabut dukhan, yang kedua munculnya dajjal, yang ketiga munculnya dabbah keempat, yang keempat terbitnya matahari dari barat, yang kelima keluarnya Ya'juj dan Ma'juj keenam, yang keenam munculnya Isa bin Maryam, yang ketujuh adanya 3 gerhana timur, dan yang terakhir adanya gerhana di barat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 1-3, Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha. Yang artinya, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi sudah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Jemaah Jumat rahimakumullah, pengertian dari tanda-tanda akhir zaman yaitu akhir zaman adalah hari kiamat, yaitu hari di mana Allah Azza wa Jalla bangkitkan seluruh manusia untuk dihisab dan dibalas seluruh amalannya. Dalam keadaan dan situasi di mana seluruh makhluk hidup di dunia ini akan musnah dan hangus. Secara umum kiamat terbagi dua, yaitu pertama kiamat sugro. Kiamat sugro yaitu suatu peristiwa yang terjadi pada alam termasuk manusia seperti meninggal, gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan peristiwa-peristiwa lainnya. Yang kiamat kedua itu kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu suatu peristiwa hancurnya alam semesta dengan semua isinya termasuk bumi, matahari, dan planet-planet lainnya. Sesuai dengan hadis Rasulullah tentang munculnya api dari tanah Hijaz, yaitu la taqumus sa'atu hatta takhruja naru min ardil hibazi tudiya'u akna qol ibili bibasro. Yang artinya, kiamat tidak akan terjadi sebelum arai muncul dari tablah Hijaz yang dapat menerangi leher-leher onta di Busra. Jemaah Jumat rahimakumullah, kita tidak tahu kapan kiamat itu akan datang, tetapi itu pasti terjadi. Sesuai dengan firman Allah surah Al-A'raf ayat 187, Yas'alunaka anissa ati ayyana mursaha Qul innama ilmuha inda rabbi la yuballi hali waktiha illahu saqulat mis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghtata alunaka annaka hafiyu anha Qul innama ilmuha indallahi walakinna aksarana la ya'lamuna. Yang artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya padamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran surah Al-A'raf ayat 187. Jemaah Jumat rahimakumullah, hikmah beriman kepada hari kiamat maksudnya adalah
Seseorang yang mengimani hari akhir, dirinya akan mempercayai segala hal yang terjadi di muka bumi akan mendapatkan balasan. Namun demikian Allah juga memberikan kabar bahagia bahwasannya siapa yang masih mempunyai iman walaupun sebiji zarrah, maka ia akan dimasukkan ke dalam surga. Oleh karena itu jemaah Jumat yang berbahagia, hendaknya kita senantiasa bahwa akan ada hari pembalasan terhadap apa yang selama ini kita lakukan di dunia selama hidup. Sebagaimana dalam firman Allah surah An-Nisa ayat 42, Yauma izi yuwaddul lazina kafaru wa asawur rasula law tusawwa bihimul ardu wala taktumunnallaha hadisa. Yang artinya pada hari itu orang yang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul itu Muhammad berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah atau dikubur atau hancur luluh menjadi tanah, padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah. Maka dari itu berhati-hatilah wahai kaum muslimin, jauhilah segala fitnah keburukan serta senantiasa berzikir serta selamat dan meningkatkan ibadah kita semua. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian khutbah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita tetap di dalam golongan hamba-hamba Allah yang soleh. Amin 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 ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.